Ya, kalau kita lihat evaluasi, namanya evaluasi tentu kan kita, ini ada dua perspektif. Anda mau perspektif positif atau perspektif yang negatif. Sama seperti kita lihat gelas, ya kan? Kalau dia separuh kosong atau separuh terisi, kan? Tergantung perspektifnya. Tapi karena saya berdiri di luar pemerintahan, tentu kan saya ingin mengenforce hal-hal yang barangkali masih kurang dilakukan pemerintahan saat ini. Kesalahan pertama pintu masuk pemerintahan Prabowo adalah ketika membentuk kabinet. Itu udah pasti kesalahan yang luar biasa. Apa itu? Ya rekrutmen yang gila-gilaan kan. Bagaimana membengkakkan jumlah anggota kabinet misalnya. Tapi itu kan dari zaman Pak Prabowo, zaman Pak Jokowi memang soal minimal 34 kan sudah dihapus. Jadi artinya ya Pak Prabowo punya keleluasan Ya, untuk itu itu kan dong. kalau tidak ada bridgingnya antara penguasa lama dan penguasa baru kan nggak mungkin. Oke. Nah itu seperti kita memberikan cek kosong. Padahal kalau kita bicara perspektif pajak, penggunaan keuangan negara nggak boleh cek kosong. Itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau ini kan at any time bisa bentuk kementerian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena begini, menurut saya euforia pemerintahan ini besar sekali, kuat sekali. Kenapa? Dia bersatu dengan pemerintahan yang lama, lalu kemudian ada pemerintahan baru. Jadi dua kekuatan ini menggerus oposisi. Kenapa saya pakai baju merah? Kan seharusnya yang warna merah ini yang oposisi kan? Oke. Tapi kita tidak lihat peran oposisi yang dimainkan si merah walaupun dia pemenang pemilu misalnya. Terlalu dominan menurut Anda sebagai Terlalu sebuah dominan, koalisi karena pemerintahan. semua orang ingin menjadi part of the government, bagian dari pemerintahan. Sehingga ketika misalnya saya yang khawatirkan ya, seperti Prabowo melakukan pelanggaran undang-undang ya. Tadi kan kita lihat dia jam 10 pagi dia mengucapkan sumpah jabatan. Tapi malamnya dia sudah langgar. Apa itu menurut Anda? Pengangkatan Teddy Oke. sebagai sekap yang kemudian dievaluasi bahwa sekap itu bukan setingkat menteri, tetapi pejabat eselon 2. Eselon 2 pun nggak boleh juga. Karena pada faktualnya dia super menteri. Nah, padahal dia adalah TNI aktif, ya kan? Saya mengatakan itu bukan karena suka dan tidak suka, tapi kan saya orang hukum tata negara harus mengatakan apa adanya kan. Jadi sebenarnya